Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Janadin Arduha, SSI MSc, selaku dosen pembimbing dan teman-teman sekalian yang ada di Zoom pada pagi hari ini. Saya Mega Sapana dengan NIM S1P 016042. Izinkan saya mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model discovery learning pada materi pemanasan global untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika peserta didik. Penelitian ini dilatar belakangi dengan melihat bahwa abad ke-21, pembelajaran pada abad ke-21 menuntun peserta didik berkemampuan kreatif, harus berkemampuan kreatif, inovatif, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, komunikatif, dan kolaboratif. Secara umum, pembelajaran fisika masih dominan berpusat pada guru, dan penyampaian materi hanya memindahkan kepada peserta didik tanpa mengetahui peserta didik mengerti atau tidak. Hal ini, pembelajaran seperti ini disebut dengan pembelajaran satu arah, di mana peserta didik hanya mencatat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, menurut Ulfa, Bohari, dan Murtiono pada tahun 2017. Di sisi lain, hasil Study Program for International Assessment atau PISA, Indonesia menempati peringkat ke-6 terbawah atau peringkat ke-74 dari 79 negara yang mengikuti PISA. Data ini dapat dilihat pada tabel perbandingan PISA pada tahun 2015 dan pada tahun 2018, di mana pada tahun hasil PISA pada tahun 2018 lebih rendah dibanding tahun 2015. Selain itu, hasil dari Times in International Mathematics Science Study yang diselenggarakan oleh Global Institute pada tahun 2015, Indonesia menempati peringkat ke-44 dari 49 negara, artinya Indonesia menempati peringkat ke-4 atau kelima terbawah. Data ini menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan di Indonesia didorong untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga peneliti ingin meninjau langsung bagaimana pembelajaran yang ada di sekolah, dan hasil survei yang didapatkan di MAN 1 Mataram, yang pertama adalah guru masih menggunakan model kontekstual teacher learning, yang kedua motivasi peserta didik untuk belajar fisika tergolong masih rendah, dan yang ketiga hasil belajar fisika masih rendah. Di sisi lain, terbatasnya ruang dan waktu akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan menjadi salah satu penyebab pembelajaran fisika dan motivasi serta hasil belajar fisika masih rendah. Di mana hal ini dikarenakan bahwa guru hanya memberikan tugas dan merangkum serta mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, sehingga dibutuhkan model dan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan perangkat pembelajaran yang lebih menarik untuk meningkatkan hasil belajar dan motivasi fisika peserta didik. Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah apakah perangkat pembelajaran berbasis model discovery learning pada materi pemanasan global layak untuk meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar fisika peserta didik, sehingga tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran berbasis model discovery learning pada materi pemanasan global untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika peserta didik. Manfaat penelitian bagi peserta didik diharapkan mudah dimengerti dan menyenangkan, kemudian bagi guru menjadi alternatif proses pembelajaran, dan bagi sekolah menjadi alternatif kegiatan pembelajaran, dan bagi peneliti menjadi pengalaman dan gambaran awal untuk meneliti proses-proses selanjutnya. Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan yang meluas, ini dibutuhkan batasan masalah. Yang pertama adalah materi pada penelitian ini adalah pemanasan global pada kelas 11 semester genap pada 3.12. Kemudian perangkat yang dikembangkan adalah perangkat dan instrumen pembelajaran berbasis model discovery learning.
Yang selanjutnya adalah definisi operasional. Yang pertama adalah model discovery learning. Model discovery learning merupakan pembelajaran yang mengutamakan pada proses untuk memperoleh jawaban secara mandiri. Kemudian perangkat pembelajaran berisi skenario pembelajaran, diantaranya adalah silabus, RPP, LDPD, media video pembelajaran, dan instrumen tes. Kemudian motivasi belajar fisika, yakni memberikan dorongan kepada peserta didik menggunakan perangkat pembelajaran. Dan yang keempat adalah hasil belajar, merupakan capaian hasil kegiatan peserta didik dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Discovery learning. Model discovery learning dikutip dari Lidiana tahun 2018, Syah tahun 2014, Rostiah tahun 2012. Model discovery learning merupakan model pembelajaran berbasis penemuan yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik menemukan sesuatu secara mandiri. Fase discovery learning yakni stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Kemudian perangkat pembelajaran menurut Shehidu tahun 2016 menyebutkan perangkat pembelajaran terdiri dari silabus, RPP, LDPD, instrumen tes, dan instrumen penilaian. Kemudian motivasi belajar fisika dikutip dari Sudirman tahun 2012, Hamzah BUNU 2011, Winkel 2005, Sutardiman AM 2007. Motivasi belajar fisika adalah daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan hasrat ingin belajar untuk mencapai tujuan. Hasil belajar, Rabar dalam Sugiartono tahun 2013 mendefinisikan belajar dalam dua pengertian. Yang pertama sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua sebagai proses kemampuan bereaksi sebagai hasil latihan yang diperkuat. Kemudian pemanasan global dikutip dari Sulistiono tahun 2017, Indiarti DKK tahun 2016. Pemanasan global adalah kejadian meningkatnya temperatur suhu bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Adapun kerangka berpikir dari penulis, yakni di mana pembelajaran jarak jauh akibat pandemi COVID-19 menyebabkan peserta didik kurang puas dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga kurangnya motivasi dan rendahnya hasil belajar fisika peserta didik, yang di mana peran guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik dengan cara menggunakan model pembelajaran menjadi salah satu sarana pembelajaran yang baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran, dan perangkat pembelajaran juga menjadi solusi alternatif pembelajaran jarak jauh yang efektif bagi guru sebagai pedoman pembelajaran. Sehingga pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model discovery learning menjadi salah satu solusi alternatif. Yang ketiga adalah yang bab 3, metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian yang digunakan merupakan yakni jenis penelitian research and development. Yang kedua, subjek penelitian berupa perangkat pembelajaran pada materi pemanasan global fisika peserta didik kelas 11 NIA 1 yang diterapkan di kelas 11 NIA 1 MAN 1 Mataram. Desain penelitian yang digunakan adalah desain EDI, yakni Analyze, Design, Development, Implement, dan Evaluate. Tahap analisis dilakukan dua analisis, yakni analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Yang kedua, tahap desain merancang perangkat pembelajaran, merancang skenario dan alur model discovery learning serta materi pembelajaran. Kemudian tahap pengembangan berupa langkah memproduksi dan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan implementasi diuji cobakan kepada peserta didik secara terbatas, kemudian dapat digunakan kepada peserta didik kelas 11 SMA. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada tahap ini, melihat apakah produk yang dikembangkan sesuai dengan harapan awal atau tidak. Yang keempat, waktu dan tempat penelitian. Dilakukan di Laboratorium Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dan diterapkan di MAN 1 Mataram. Kemudian yang kelima, instrumen penelitian. Yang pertama adalah perangkat pembelajaran fisika berupa silabus, RPP, LDPD, instrumen tes, dan video pembelajaran. Yang kedua, instrumen pengumpulan data berupa lembar penilaian, lembar validasi, dan lembar observasi. Yang keenam, teknik pengumpulan data yang dimana didapatkan dari uji validitas oleh tiga dosen pendidikan fisika Universitas Mataram. Dan yang ketujuh, analisis
data penilaian. Untuk skor, lembar validasi dilakukan oleh 3 orang validator. Ahli dapat memilih jawaban dengan 4 kriteria, yaitu sangat valid dengan bobot 4, valid dengan bobot 3, kurang valid dengan bobot 2, tidak valid dengan bobot 1. Kemudian skor tersebut dapat dicari dengan rumus untuk mencari skor penilaian dengan rumus jumlah skor pada instrumen dibagi jumlah nilai total skor tertinggi dikali 4. Kemudian hasil tersebut dapat dikonversikan untuk melihat klasifikasi, mana rata skor dengan 3,26 sampai 4,00 dengan klasifikasi sangat valid, 2,51 sampai 3,25 dengan klasifikasi valid, 1,76 sampai 2,50 dengan klasifikasi kurang valid, dan 1,01 sampai 1,75 dengan klasifikasi tidak valid. Kemudian dilakukan uji T, yaitu berupa uji varied sample t-test, di mana uji ini untuk membandingkan 2 skor rata-rata untuk probabilitas bahwa antara 2 skor merupakan adanya perbedaan nyata. Kemudian setelah itu dilakukan analisis hasil belajar yang untuk melihat peningkatan dari hasil belajar 2 skor rata-rata tersebut menggunakan standar NGIN menurut ALO tahun 2015. Lalu, hasil tersebut dapat dikelompokkan dalam kategori hasil sebagai berikut. Ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah tinggi, sedang, dan rendah. Bab 4, hasil penelitian. Ada 5 bahasan di bab 4, yaitu tahap analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan tahap evaluasi. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis, kurangnya motivasi dan hasil belajar fisika peserta didik yang didapatkan, kemudian peserta didik sering mengantuk saat jam pembelajaran berlangsung, lalu peserta didik juga beranggapan bahwa fisika sangat sulit dimengerti, dan yang terakhir adalah kurangnya media pembelajaran yang menarik minat dan perhatian peserta didik, sehingga perlu dikembangkan perangkat pembelajaran yang menarik bagi peserta didik. Tahap desain perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah silabus, dirancang sebagai acuan penyusun kerangka pembelajaran. Yang kedua, RPP dirancang sebagai pedoman guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai model discovery learning. Kemudian yang ketiga, LDPD dirancang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun untuk menemukan jawaban dari permasalahan. Ini merupakan gambaran cover LKPD pertemuan pertama. Yang keempat, analisis materi pembelajaran dirancang untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Dan yang kelima, video pembelajaran memuat materi pemanasan global digunakan untuk membantu menyampaikan materi. Ini merupakan storyboard dari perancangan video pembelajaran. Yang keenam, instrumen tes dirancang untuk mengukur ketercapaian pembelajaran. Desain instrumen penelitian. Yang pertama adalah angket motivasi yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengukur motivasi belajar fisika peserta didik. Yang kedua adalah angket validasi yang diisi oleh 3 dosen ahli atau 3 validator yang berupa lembar penilaian yang memuat aspek dan pernyataan. Angket validasi terdapat angket validasi silabus, angket validasi RPP, angket validasi LDPD, angket validasi video pembelajaran, dan angket validasi instrumen tes. Tahap pengembangan. Tahap pengembangan dilakukan validasi oleh 3 dosen ahli, dosen pendidikan fisika Universitas Mataram, dengan memberikan komentar dan saran serta penilaian, di mana adanya saran dan komentar validator dapat dilihat pada tabel dan perbaikan dari peneliti sendiri. Kemudian dengan data kuantitatifnya, dosen validasi
validator ahli memberikan nilai dengan rata-rata silabus dengan perangkat pembelajaran dengan rata-rata silabus 3,33 dengan kriteria validitas sangat baik, kemudian RPP 3,59 dengan kriteria validitas sangat baik, LDVD dengan kriteria validitas 3,74 dengan kriteria sangat baik, video pembelajaran dengan nilai rata-rata 3,53 dengan kriteria validitas sangat baik, dan instrumen tes dengan nilai rata-rata 3,58 dengan kriteria sangat baik. Kemudian tahap implementasi. Yang pertama adalah hasil respon angket motivasi fisika peserta didik dengan adanya pretest dan posttest, di mana pretest ini diberikan sebelum memulai pembelajaran dengan mendapatkan nilai rata-rata 82,65, sedangkan posttest dilakukan setelah pembelajaran selesai, dan untuk mengukur bagaimana motivasi fisika peserta didik setelah melaksanakan pembelajaran fisika dan didapatkan rata-rata nilai 91,95. Sehingga untuk melihat peningkatan motivasi fisika peserta didik menggunakan standar Engen menurut ALU tahun 2015 dengan mendapatkan kriteria 0,53, di mana jika diinterpretasi ke dalam indeks Engen menurut Sundayana tahun 2014, maka 0,53 termasuk dalam kategori sedang, sehingga peningkatan hasil respon motivasi fisika peserta didik masuk ke dalam kategori sedang. Kemudian hasil pretest dan posttest, di mana pada pretest mendapatkan rata-rata 63,70 dan posttest 80,64, sehingga dapat dicari normalitas menggunakan uji normalitas dengan menggunakan SPSS 22 dengan menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa signifikansi normalitas data yakni 0,016 yang menunjukkan bahwa hasil terdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan ke uji T. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Dutaylet 0,000 lebih kecil dari 0,005 menunjukkan bahwa adanya perbedaan signifikansi antara pretest dan posttest. Sehingga untuk melihat peningkatan hasil belajar fisika peserta didik dengan menggunakan standar Engen menurut ALU 2015, maka didapatkan 0,47, dan jika diinterpretasikan ke dalam indeks Engen menurut Sundayana tahun 2014, maka 0,47 masuk ke dalam kategori sedang, sehingga hasil pretest dan posttest untuk melihat hasil belajar fisika peserta didik masuk ke dalam peningkatan kategori sedang. Bab 5 pembahasan. Yang pertama adalah pelaksanaan implementasi dilaksanakan di MAN 1 Mataram kelas 11 MIA 1 pada tanggal 11 Maret sampai 3 April 2021. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ini menurut Rostiah tahun 2012 terdapat 7 kelebihan dan 4 kekurangan menurut Rostiah, sedangkan yang dirasakan oleh peneliti sendiri saat melakukan pelaksanaan pembelajaran saat implementasi, yakni yang pertama waktu yang tidak sesuai dengan rancangan RPP, yang kedua penyampaian materi kepada peserta didik sangat kurang karena menggunakan media daring, dan waktu yang berbeda-beda respon dari peserta didik, dan pelaksanaan presentasi yang menggunakan manual atau tidak menggunakan tatap muka. Dan kendala pelaksanaan pembelajaran yang didapatkan saat implementasi, yang pertama adalah respon peserta didik masih kurang, yang kedua media daring menggunakan WhatsApp group bukan tatap muka melalui Zoom atau Google Meet, yang ketiga sinyal dan kuota menjadi alasan utama peserta didik untuk merespon cepat, dan yang keempat rancangan pelaksanaan pembelajaran tidak berbasis daring. Bab 6 kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Pengembangan perangkat pembelajaran berbasis model discovery learning layak digunakan dalam pembelajaran dan mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar fisika peserta didik pada materi pemanasan global. Dan yang kedua adalah saran, video pembelajaran dibuat semenarik mungkin dan menyesuaikan dengan jenjang pendidikan.
Kemudian LWPD dibuat lebih kreatif dan menarik, serta dapat menuntun peserta didik untuk melakukan penemuan secara mandiri. Dan yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi sebaiknya dirancang berbasis daring juga alurnya. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.